Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Kenalkan saya Andika Pirna Sapitra. Jadi kali ini saya mau membahas tentang mata kuliah AI dengan pokok bahasa LDA, Linear Determinant Analysis. Mungkin langsung ke materi saja. Oke, karena tadi sudah perkenalan, mungkin kita bisa langsung ke materi. Apa itu LDA sih? Nah, LDA itu merupakan teknik statistik yang eh, digunakan untuk mencari garis atau bidang pemisah terbaik antara dua atau lebih kelas data. Nah, berbeda dengan PCA yang berfokus pada variasi global data, LDA itu mempertimbangkan tabel kelas dan berusaha mencari proyeksi yang memaksimalkan jarak antar kelas dan meminimalkan variasi dalam kelas. Nah, dengan kata lain ini, LDA mencari sudut pandang terbaik untuk membedakan antara kelompok data. Nah, mengapa LDA itu penting? Tentunya ketika ada data yang berdimensi tinggi itu sulit divisualisasikan. Nah, LDA itu memproyeksikan data agar kelas terpisah dengan jelas. Ini cocok untuk klasifikasi dan visualisasi. Sebagai contoh, bisa dilihat pada grafik berikut, terdapat dua terdapat dimensi X dan dimensi Y. Terdapat juga dua kelas, kelas 0 dan kelas 1. Saya analogikan kelas 0 itu adalah kelas buah yang kurang manis dan kelas 1 adalah buah yang manis. Oke, ketika kita langsung melihat, maka kita akan sedikit bingung bagaimana klasifikasi antar kelasnya karena terdapat dua dimensi yang lebih sulit untuk dibaca. Nah, jika kita menggunakan LDA, maka kita akan menyederhanakan dimensi tersebut menjadi satu dimensi. Kita tarik vertikal, kemudian kita sambungkan titik-titik ini pada dimensi tersebut, maka terdapat menjadi tiga kelas. Kelas pemisah dengan cukup jelas, yaitu yang di atas adalah kelas yang manis, kelas yang di tengah adalah seimbang, kemudian yang kelas bawah adalah kelas buah yang kurang manis. Konsep dasar LDA prosesnya itu melibatkan tiga perhitungan utama, yaitu menghitung pusat kelas UK. Pertama, LDA itu menghitung posisi rata-rata atau pusat untuk setiap kelas data. Kemudian menghitung metrik sebaran dalam kelas SW. Selanjutnya itu LDA akan mengukur seberapa menyebar atau bervariasinya data di dalam setiap kelas. Nah, tujuannya itu untuk meminimalkan nilai ini, yang berarti membuat setiap kelas menjadi lebih kompak atau menyatu. Ini adalah within classification metric. Kemudian yang ketiga menghitung metrik sebaran antar kelas B. Kemudian LDA mengukur seberapa jauh jarak antara pusat kelas yang berbeda. Tujuannya adalah memaksimalkan nilai ini agar kelas-kelas saling menjauh. Ini adalah between classification metric. Yang pusatnya adalah eigenvector. Nah, ini untuk menentukan rasio sebaran antar kelas terhadap sebaran dalam kelas. Solusi dari masalah optimasi ini adalah eigenvector dari metrik SW-1 SB. Nah, ini rumus umum yang digunakan dalam penerapan LDA. Ada scatter within dengan rumus SW,
sama dengan sigma dalam kurung X min mu I kalikan dalam kurung X min mu I transpose. Kemudian untuk scatter between dirumuskan SB sama dengan sigma NI dikali dalam kurung mu I kurangi mu F IUK dikali dengan mu I min mu K transpose. Kemudian langkah akhir diselesaikan dengan SB inverse SB kali V sama dengan lambda V. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Pada Akbar. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari linear discriminant analysis untuk memvisualisasikan dataset iris dengan Python. Pertama, kita import query terlebih dahulu. Bukan load iris, linear discriminant analysis dari kelas encouragement untuk mengeluarkan LDA. Lalu ada pandas dan matploid pilot. Digunakan untuk analisis dan visualisasi data. Selanjutnya, kita load dataset iris terlebih dahulu yang berisi X, berisi 160 baris dan 4 kolom. Lalu Y berisi target atau kelas Setosa Varicolor Virginica dalam bentuk angka 0, 1, dan 2. Lalu di sini linear discriminant analysis kita menggunakan menginstruksikan model LDA untuk mereduksi dimensi menjadi 2 komponen utama. Lalu ada V transform XY, ini untuk melatih LDA berdasarkan fitur X dan label Y. Transform memproyeksikan data ke ruang baru dengan dimensi lebih rendah, atau 2 dimensi yang memaksimalkan separasi antar kelas. Di sini ada perbedaan dengan PCA. LDA mempertimbangkan label kelas saat memproses data supervised, dan PCA tidak menggunakan label dan hanya menggunakan memaksimalkan variansi unsupervised. Di sini kita memvisualisasikan data hasil proyeksi dari linear discriminant analysis. Kita membuat plot ukuran 8x6. Di sini loop untuk 3 label 0, 1, 2, 2 mewakili 3 jenis bunga. Di sini kita mengambil data LDA dari kelas tertentu, lalu membuat plot sebaran scatter plot atau scatter plot tiap kelas dengan warna yang berbeda. Di sini adalah output visualisasi. Di sini ada 3 kelas berwarna merah, Setosa, hijau Versicolor, dan biru Virginica. Data telah direduksi ke 2 dimensi, LD1 dan LD2. LDA berusaha memaksimalkan jarak antar kelas dan meminimalkan jarak dalam kelas, sehingga titik-titik dari kelas yang sama akan cenderung berdekatan dan berbeda jelas dari kelas lain. Manfaat LDA pada kasus ini adalah mengurangi dimensi dari 4 dan ke 2 sambil mempertahankan informasi klasifikasi, memvisualisasikan seberapa baik fitur membedakan ketiga kelas bunga, dan cocok untuk analisis eksplorasi atau pra-promosisan sebelum klasifikasi. Di sini, LDA cocok untuk digunakan ketika data memiliki label kelas, kita ingin mengurangi dimensi sekaligus menjaga pemisahan antar kelas, dan ketika asumsi distribusi data normal, Gaussian, dan konferensi antar kelas seragam. Sekian penjelasan singkat tentang linear discriminant analysis. Kita sudah belajar teori dasar, rumus, serta implementasi di Python. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian terbantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.